Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Jauhiharja, peserta PJJ PTK. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang konsep dan prosedur PTK menurut Kemis Mise Tagat. Pada kesempatan ini ada langkah model PTK menurut Kemis MC Tagat. Itu terdiri dari 4 macam yang sangat populer diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu mulai planning, kemudian langkah yang kedua yaitu acting, langkah yang ketiga adalah observing atau pengamatan, dan langkah yang keempat adalah reflecting. Nah, kalau dibuat dalam sebuah siklus itu akan tergambarkan seperti ini. Ya, siklus yang pertama diawali dari perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan seterusnya dilanjutkan dengan pengamatan, kemudian refleksi. Ini yang terjadi pada siklus pertama. Lalu pada siklus kedua prosesnya tidak jauh berbeda, yaitu tetap sama, yang diawali dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan, dan yang selanjutnya adalah tentang refleksi. Dan seperti itu. Untuk dua siklus ini terdiri dari 4 pertemuan. Jadi kalau ada 3 siklus berarti 6 kali pertemuan. Kemudian apa saja yang ada di dalam planning? Yang termasuk dalam planning, yang pertama adalah merumuskan masalah. Kemudian yang kedua, di dalam planning ini atau perencanaan, tentu kita harus merumuskan tujuan penelitian. Dan yang ketiga yaitu menentukan tindakan. Yang keempat, merancang setting penelitian. Yang kelima, menentukan jumlah siklus. Nanti siklusnya ada berapa gitu kan, 2 atau 3. Kemudian yang keenam, menentukan jumlah pertemuan sesuai dengan siklus tersebut. Yang ketujuh adalah menentukan materi ajar sesuai dengan bahan ajar yang kita ajarkan di kelas. Yang kedelapan, menentukan teknik dan instrumen pengumpulan data. Dan yang terakhir 9 yaitu menyusun jadwal penelitian. Itu yang ada di dalam persiapan perencanaan. Kemudian apa yang ada dalam acting atau observing? Kegiatan yang terjadi pada acting atau observing ini yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, dan penelitian ini harus berada pada satu kelas. Ini sebuah catatan yang harus dilakukan. Yang ketiga, minimal 2 siklus atau 4 pertemuan. 4 kali pertemuan. Kalau ada 3 siklus berarti jumlahnya 6 kali pertemuan. Kemudian yang keempat, observer atau tidak observer itu yang keempat, tidak mengintervensi proses pembelajaran. Jadi biarkan pembelajaran itu apa adanya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data atau Stranger. Ini dapat dilakukan 8 macam. Yang pertama yaitu interview. Pengambilan data ini bisa dilakukan melalui interview. Yang kedua adalah focus group, ya. Kemudian yang ketiga observasi. Keempat kuesioner atau kaji dokumen atau rekaman, ya, atau survei. Dan yang ke-8 adalah bisa dilakukan dengan cara riset. Nah, ini teknik pengumpulan data. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi atau reflection. Apa yang ada di dalam refleksi? Yaitu yang pertama adalah menganalisis
step 2 sintesis, kemudian penafsiran, kemudian menjelaskan data yang dikumpulkan. Nah, ini untuk refleksi. Nah, ada sebuah pertanyaan, untuk apa hasil refleksi itu? Tentu hasil daripada refleksi ini adalah untuk sebagai rekomendasi perbaikan yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan siklus berikutnya. Demikianlah paparan materi singkat mengenai konsep dan prosedur PTK menurut Chemistry. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.